menurut kita ini instruktur lokal pertama Manado freediving. Betul, Coach. Aduh. Gila. Maksudnya orang jago banyak kok. Tapi orang yang mau fokus belajar, kejar DP cita-cita cuma ngana. Pokoknya teman-teman harus tahu di Indonesia, harus tahu kalau sudah ada putra daerah dari Manado yang jadi instruktur. Luar biasa, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu kawan saya di Jakarta. Dia sebenarnya asli Manado. Kawan-kawan di Manado juga mungkin sudah kenal dia. Dia Dopo Andrew, salah satu freedive instructor. Gila, salah satu freedive instructor yang tergabung di Freedive Society di Jakarta. Domisili, lu sekarang home base mana? Manado apa Jakarta? Saat ini Jakarta, Kak. Jakarta ya? Gila. Jadi saya perkenalkan teman-teman. Jadi dia ini adalah salah satu freedive instructor yang membawa agensi Pure Apnea. Sementara berdomisili di Jakarta, tapi beliau ini sebenarnya asli Manado. Dan menurut kita ini instruktur lokal pertama Manado freediving. Betul, Coach. Aduh. Gila. Maksudnya orang jago banyak kok. Tapi orang yang mau fokus belajar, kejar DP cita-cita cuma ngana. Maksudnya terlepas dari aktivitas underwater yang banyak di Manado kan orang tahu lah. DP surga. Mau scuba diving, mau snorkeling, mau freediving, DP surga. Cuma karena satu-satunya orang lokal, anak muda lokal yang mau mengambil tantangan untuk jadi seorang freedive instructor. Nah, terima kasih banyak kok sudah mau gabung sama Melanesia Freedive podcast ini. Pokoknya teman-teman harus tahu di Indonesia, harus tahu kalau sudah ada putra daerah dari Manado yang jadi instruktur. Itu intinya. Jadi kita mau tanya nih, awal mula Dopo jadi seorang freediver, maksudnya mungkin kan orang laki-laki kan pasti ada hobi lain toh, ada aktivitas lain lah. Terus kenapa harus pilih freediving? Terus DP perjalanan ini seperti apa? Siapa yang meracuni Dopo untuk tergelut di dunia freediving? Coba kok singkat saja. Oke. Jadi pertama gabung freediver gabung tahun 2017. Awal-awal 2017 dulu kayak kerja kantoran, terus kayak hidup di belakang meja terus, berasa enggak berwarna. Terus tiba-tiba pas lihat teman posting underwater, kayak ini salah satu teman yang berjasa juga, namanya Budi. Dia pertama, jadi Budi, aku pertama masuk ke dia langsung tanya, bro, kalau aku mau join freedive bagaimana? Terus dia bilang, ya udah datang latihan dulu. Dia maksudnya ajarin aku, tapi buat tujuannya aku ambil license. Nah 2017 bulan Juni aku pertama ikut course ambil AIDA sama Stephen CH. Oke. Itu orang berjasa juga. Oke. Terus kayak 2017 ambil license AIDA, 2018 masih 2019 awal cross ke Pure Apnea karena waktu itu Kak Niki jadi instruktur dan Nicholas juga ke Indonesia. Terus iya. Jadi sebenarnya awal mulamu itu di AIDA dulu, kemudian cross ke Pure Apnea ya, gila. Dia lanjutkan instrukturnya sama si Nikita dan si Nicholas. Ya. Instrukturnya berarti sama Nicholas. Instrukturnya sama Nicholas.
Gila. Jadi pas dari Stephen CH dia selalu bilang, kok kamu mesti belajar ke banyak orang, jangan pernah terpatok sama dia. Kayak kamu mungkin bisa dapat ilmu lebih dari orang lain. Nah, aku suka banget belajar, Yon. Betul. Dan next episode kita bakal ngobrol sama si CH. Mudah-mudahan bisa nyambung pembicaraannya. Gila ya. Jadi apa nih yang bawa Dopo akhirnya tertarik sama freediving? Ada apa dengan freediving sampai akhirnya wah, ini saya harus serius di sini dan akhirnya punya pemikiran untuk jadi instruktur. Apa yang membuat Dopo ingin menjadi seorang instruktur? Sejak kapan itu, Pak? Ya, betul. Jadi pas pertama ambil course, nggak pernah tahu akan jadi instruktur. Betul. Kayak ini mimpi-mimpi yang jadi kenyataan, coach. Kayak betul. Aku dulu berangan-angan kayak aku bakal pakai fin carbon. Betul. Dan itu kayak dijawab semua. Terus pas aku cross, kayak aku mulai serius nih dengan cross ke Pirapnea, ketemu Nicholas, aku mulai serius dengan olahraga ini. Iya. Kayak dulu pelatihan kayak pernah sempat agak hopeless, coach, kayak down juga ya. Ya down karena aku dulu untuk sentuh 20 meter kayak susah sekali. Terus kayak dulu rasa egois tinggi, rasa cemburu, kayak belum sadar ini olahraga ini memang khusus buat kita lawan diri sendiri, bukan orang lain. Karena mungkin dulu mental kompetisi kayak di olahraga bidang lain kan, jadi kayak rasa bersaing tinggi. Jadi kayak ketika aku paksa lawan egois kayak gila dia bisa tahan napas 2 menit, aku harus bisa, tapi nggak bisa. Dia bisa sentuh 20 meter, aku nggak bisa. Kenapa? Tapi selama proses aku ikutin, baru mulai sadar kayak gila ini kita lawan diri sendiri. Itu sih paling ketika kita masuk ke air yang kurasa kayak oke, ini aku. Jadi ternyata freediving membuat seorang Dopo Endro ini lebih mengenal diri sendiri ya, lebih mengenal. Betul, coach. Jadi itu yang membuat tertarik. Ya? Banyak sifat-sifat dari dulu yang setelah sentuh freediving itu berubah total. Gila. Kayak dari gak sabaran, dari kayak emosian, dari itu berubah total sampai jadi polos sekarang, kok santai. Betul. Nah, untuk berpikir jadi seorang instruktur sejak kapan? Pas ambil master dan Coach Nicholas selalu yakinin kayak kamu bisa instruktur. Coach Diki juga support, kamu bisa. CH juga support. Dia dari Aida sampai aku udah instruktur, dia masih selalu support. Kayak gear, coach, dia selalu support. Gila kita dia orang paling berjasa ini, Coach Stephen CH. Sampai sekarang masih banyak kayak kok kamu, dia paling bangga. Artinya untuk menjadi seorang instruktur hari itu memang banyak supporting ya. Jadi dari Nicholas sendiri betul, melihat lo ada Dopo ada potensi, kemudian di kita juga support dari belakang, kemudian banyak instruktur juga yang support dan akhirnya ya udah gas. Nah kalau masalah ini nih ngobrol soal freediving dari awal karir freedivingnya Dopo mungkin di tahun 2016-2017. Terus sekarang sudah jadi seorang instruktur. Ada yang berubah enggak? Ada yang berubah dari cara berpikir mungkin, atau sekarang kan otomatis sudah ada tanggung jawab kan kalau misalnya ada murid apa segala macam. Ya, ada yang berubah enggak dari cara Dopo berfreedive? Ada yang berubah, coach, pasti. Karena satu, kita punya tanggung jawab. Terus kayak kita harus seorang instruktur, menurutku, coach, ya. Murid akan jadi mirror seorang instruktur. Betul. Jadi seperti apa instrukturnya, muridnya itu akan seperti itu. Menurutku, coach. Iya, masuk akal. Nah, jadi kayak kalau ketemu murid pas
ngajar itu ya kita harus selalu positif, Coach. Kita nggak bisa bikin kalau berusaha untuk sempurna. Just stay positif buat kita nggak, kan kita di air, Coach, otomatis dalam air itu sinergi. Ketika kita mau kayak kita lagi masalah nih di rumah, patah hati apa, kita mau mood jelek nih ke kolam nih contoh, itu semua akan gak oke nih mood. Jadi kita harus bawa kayak fun, sukacita, kayak orang-orang happy langsung. Kita ngajar happy, murid-murid juga happy. Nah, artis seorang freedive instructor menurut Dopo lah, apa sih artis orang freedive instructor itu secara tekstual mungkin, atau bisa digambarkan secara perilaku, atau bisa digambarkan secara sikap segala macam. Arti kata seorang freedive instructor menurut Dopo agak susah kayaknya ini, tapi coba digambarkan saja. Kalau menurutku, Coach, ya? Iya. Oh, bebas, opinimu aja, opini. Iya. Seorang instruktur itu kita harus kayak seperti orang tua. Betul. Kayak kita bimbing anak-anak nih seperti apa. Jadi sebisa mungkin bertanggung jawab, itu doang, Coach. Orang tua lah ya. Maksudnya bukan orang tua, orang umurnya tua, tapi maksudnya berperilaku, bertanggung jawab, dan lain-lain. Gila. Lo instruktur setahun ada ya? Belum setahun ya? Belum setahun ya? License ya baru keluar tanggal 6 kok. Nah, bagaimana? Sudah ada murid? Sudah ada dikasih tanggung jawab buat mengajar? Sudah handle orang? Untuk saat ini belum ngajar secara murid, tapi bantu Freedive Initiative untuk coaching, karena tiap minggu kita ada coaching di Edit dengan di Buana. Itu tiap minggu rutin. Jadi tapi misalnya ada orang di luar circle-nya Free Society yang pengen belajar sama Dopo langsung, kontak langsung boleh? Boleh, Coach. Ya boleh. Oke. Jadi teman-teman subscriber Melanesia Freedive yang pengen belajar freediving khusus langsung sama Om Dopo Andrew, buat teman-teman yang ada di Kota Manado juga, kalian bisa langsung kontak dia. Instagram boleh, nanti saya pasang link Instagramnya di bawah, kalian bisa klik itu. Gila. DM saja langsung. Masalah biaya dan lain-lain nanti langsung bicarakan saja sama Om Dopo. Dia open di Jakarta, dia open juga di Manado, tinggal atur waktu saja. Oke? Kurang lebih begitu ya, Po ya? Iya, betul kan. Gila. Nah, Po, saya mau tanya satu hal yang tadi saya lupa. Dengar kan di Instagramnya Dopo itu kan ada sering kelihatan kayak breakdance apa segala macam. Nah, coba jelaskan sedikit aktivitas itu, apakah memang Dopo ini dia basicnya seorang breakdancer atau cuman sekedar hobi saja atau apa? Karena dengar pernah ikut audisi pencarian bakat dan lain-lain. Coba ceritain singkat aja soal itu. Enggak apa-apa bawa nama program. Bebas. Jadi pertama itu sih memang orang dance penari ke Jakarta 2013. Terus kayak hidupnya kayak cuman kompetisi cuma battle, jadi biasa di breakdance itu battle. Kayak Alvin Jakarta paling cepat. 2011 ikut Indonesia Mencari Bakat perwakilan Manado, terus eliminasi pulang. 2013 coba stay di Jakarta. Oh, terus jadi itu sudah sempat ikut kompetisi berarti? Oh, sempat. Bawa nama sendiri atau Manado? Bawa nama sendiri dan selalu bawa nama Manado. Padahal biaya sendiri. Biaya sendiri. Iya. Terus apa yang bikin maksudnya yang terus lanjut. Terus masih nari sampai ada pernah kayak terjun di dunia industri nari di Jakarta itu. Jadi penari dangdut.
Pernah juga? Jadi kayak pernah itu 2 tahun coba. Habis itu 2015 ikut The Dance Icon Indonesia SCTV. Itu perwakilan Manado. Final di Jakarta. Juara? Sekitar 3 bulan. Juara? Tidak juara kok. Cuma 12 besar. Tapi ya Dopo tetap juara lah di hati anak-anak Manado ya, anak-anak muda Manado. Asik. Iya. Terus dari situ pindah ke freedivingnya gara-gara si Budi tadi itu. Nah, Budi ini dia juga dulu sama break dance. Iya. Mulai kerja kantor nih, ada orang kayak aku nari-nari di perusahaan dia, tiba-tiba dia tarik aku buat kamu kerja kantor aja. Kayak bila aku merasa kayak aku nari gak bisa nabung nih karena kayak duitnya ya lewat. Si Budi ini Budiman yang tatoan juga itu. Iya, yang badannya. Iya, badan besar. Jadi di mana sekarang ya? Di Bali kayaknya. Bali, maksudnya dia on the way instructor juga atau dia sudah nggak free dive lagi? Oh, nggak free dive. Sudah nggak free dive lagi? Oh gila, itu harus diajak itu kok. Pahlawanmu itu. Harus diajak. Iya dulu. Dia racun dulu, terus dia arahin aku buat kamu harus ambil license, harus ambil license. Dia sama CH juga dulu ya? Ya, murid CH juga. Gila. CH ini punya banyak murid yang sudah jadi instruktur, orang-orang hebat. Terus ambil ke CH, begitulah singkat cerita. Yeah. Asik ya, Pok. Jadi ada kepikiran nggak buka freediving school mandiri di Manado? Melihat belum ada kan sama sekali, apakah mau buka sendiri atau nebeng di dive center? Ada nggak untuk ke depan? Ke depan sih maunya punya sekolah sendiri. Ya. Harapan di depan, karena buat lihat peluang juga di Manado menurutku kayak besar nih. Terus aku lihat kayak di mana-mana kan pantai, jadi kayak gampang lah. Betul. Rencana. Ada satu hal yang seru untuk diajak diskusi Pok, sebagai seorang instruktur itu adalah kita punya strategi, kita punya mental dan lain-lain. Jadi tidak selamanya apa yang kita rencanakan itu bisa berhasil, bisa mulus. Kadang ada suatu saat nggak ada murid sama sekali. Kemudian ada suatu saat juga dia bakal ramai sekali, dan akhirnya kita malah keteteran untuk ngatur waktu. Nah, sudah mempersiapkan mental nggak untuk masuk ke momen itu? Maksudnya jangan sampai si Dopo Endro ini hanya bertahan setahun tiba-tiba hilang karena tidak bisa survive di lingkungan freediving secara bisnis. Sudah mempersiapkan semuanya atau ini on the way belajar untuk menuju ke situ kok? Saat ini lagi on the way coach, kayak masih belajar cara marketingnya seperti apa, ini masih belajar proses. Ini masih baru sekali coach. Nggak apa-apa. Maksudnya kontak saja anytime kalau misalnya butuh teman diskusi atau sharing betul apa segala macam, kontak WA, telepon, saya open. Kalau HP ku nggak aktif berarti mati HP. Nah, pertanyaan terakhir, bisa ngasih tips nggak, saran? Bukan menggurui, bukan mengajari juga. Kita di sini hanya sharing, berbagi pengalaman. Ketika ada orang lain yang pengen jadi sebagai seorang Dopo Endro di luar sana, apa sih yang harus dia persiapkan? Terus sarannya kira-kira kalau boleh dikasih saran ke orang-orang ya, enaknya, bagusnya seperti ini, dan seperti ini untuk menjadi seorang freediving instructor. Menurutku untuk jadi seorang freediving instructor ya, satu kunci itu kayak disiplin dan sabar. Nikmati proses. Karena kayak jadi instruktur gak instan coach. Itu aku lewati kayak panjang
proses untuk dibentuk, karena kita akan jadi guru. Jadi proses dibentuknya itu yang ya kita harus sabar, dan kunci utama itu disiplin. Harus disiplin. Terus bagaimana dengan kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kalau ya si Dopo juga cepat kok, instan kok. Bagaimana Dopo menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di luar sana? Di lain sisi orang harus berteman juga, di lain sisi orang lain tidak tahu orang proses. Jadi cara menjawabnya ini seperti apa kok? Maksudnya mungkin ada orang yang lihat, tiba-tiba Dopo so jadi instruktur cepat. Padahal orang udah tahu DP proses seperti apa. Kira-kira Dopo bisa menjawab itu dengan bagaimana? Mana coach saya? Kalau dari saya sendiri kayak saya tidak terlalu pusing dengan kayak omongan-omongan dari luar coach. Tapi kalau pengen ketemu langsung, pengen ngobrol ya, aku siap kayak cerita prosesnya. Kayak ini nggak instan loh, nggak gampang. Maksudnya kayak cara dibentuk itu yang kuncinya selalu ya disiplin coach. Kita harus, dan pas aku instruktur itu coach, kayak ada ketakutan aku nggak berani post, nggak berani publish, belum nggak berani, kayak belum siap untuk post untuk orang-orang tahu. Indonesia butuh tahu. Salah satu kekurangannya kita di Indonesia, salah satu kekurangan teman-teman free divers di Indonesia adalah mereka selalu menyembunyikan mereka punya kebolehan. Mereka selalu menyembunyikan free divingnya, padahal mereka menganggap bahwa free diving itu sudah terkenal, padahal belum. Kita itu masih sangat kecil sekali, serius kok. Saya sudah main dari Sabang sampai Merauke, bikin kuesioner, bikin pertanyaan langsung ke random orang, tanya free diving, mereka nggak tahu sama sekali free diving itu apa. Kita butuh media untuk mempublikasikan free diving tanpa henti ya, yang bagus-bagus maksudnya. Kita butuh kasih tahu ke orang, apalagi zaman sekarang sudah ada instruktur yang naik ke permukaan, itu harus dipublikasikan supaya orang tahu bahwa orang pe aktivitas ini, orang pe olahraga hobi ini berkembang, maksudnya begitu. Jadi kayak harus pertama kayak aku bilang kayak aku free diving. Free diving itu apa? Itu paling aku ini di Manado. Situasi semua komunitas scuba besar sekali, komunitas diving besar sekali, dan dia nggak tahu free dive, dan itu kayak ini 2020 dan masih ada orang bilang begitu, kayak agak kecewa tuh. Jadi mimpiku ini kos, tujuanku kayak pas sampai Manado kemarin itu kayak aku ajak rangkul lagi temen tuh, ayo dong latihan bareng kayak biar orang tahu lagi, karena kayak kecil, belum luas di Manado. Intinya seorang Dopo Andrew ini akhirnya memberanikan diri untuk menjadi seorang instruktur bukan tanpa persiapan ya teman-teman. Jadi dia disupport dari beberapa teman-teman instrukturnya dia juga. Kemudian ada memang momen kondisi yang dia memang lagi hidup di lingkungan yang positif banget, yang selalu support dengan mimpinya dia jadi seorang instruktur. Ada kesempatan, kenapa tidak untuk diambil. Masalah kalau kalian ngomong dia instan apa enggak, dia sudah bilang tadi bahwa dia siap untuk menerima tantangan itu. Kalau kalian pengen diskusi, kalian pengen langsung ketemu dengan dia, silakan bertemu. Dia bakal coba untuk profesional untuk membuktikan bahwa dia juga adalah salah satu seorang free dive instructor yang hebat ya di Indonesia. Nah, kurang lebih begitu pembicaraan saya dengan seorang Dopo Andrew, salah satu free dive instructor di Indonesia yang berasal dari kota Manado. Buat teman-teman semua, jangan lupa kalau kalian pengen join free diving course bersama dengan Dopo Andrew, kalian bisa langsung klik link di deskripsi, kontak beliau, komunikasi saja, tanya-tanya saja dulu. Oke, mau di Manado boleh, mau di Jakarta boleh, terserah. Masalah biaya, masalah apa segala macamnya kalian bisa langsung komunikasikan. Buat teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, comment, subscribe. Seperti biasa, dan sampai jumpa di video-video berikutnya bersama dengan instruktur-instruktur lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Thank you.